Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Saya berharap kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan berbahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta di rumah. Kali ini kita akan kembali belajar kimia secara daring dalam pembelajaran jarak jauh karena kita saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi harus terus-menerus untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah dihimbau dan dianjurkan oleh pemerintah supaya kita terlepas dari COVID-19. Nah, pada kali ini kita akan kembali mempelajari tentang larutan asam dan basa. Kalau kemarin kalian sudah mengetahui beberapa macam contoh dari asam dan basa dan cara mengetahuinya dengan cara memakai indikator. Ada yang memakai lakmus, ada yang memakai indikator bahan alami, ya kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari larutan asam dan basa itu dari segi teori atau konsep, ya. Nah, dalam pembelajaran yang pertama, kalian mungkin membaca atau menyaksikan video saya yang pertama itu, ya. Nah, kali ini kita akan mencoba lebih mendalam lagi untuk mempelajari tentang konsep asam dan basa beserta contoh-contohnya, ya. Jadi dengan video yang nanti saya berikan, saya berharap kalian bisa lebih jelas atau lebih paham tentang teori asam dan basa yang kita pelajari kali ini, ya. Nah, untuk itu siapkan mental dan fisik kalian untuk mempelajari pelajaran melalui video berikut ini. Ya, selamat mengikuti dan disimak baik-baik videonya, ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang tidak jelas bisa ditanyakan di grup Telegram atau japri saya juga bisa, ya. Ya, sekian dulu, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku semuanya, Bapak berharap kalian semua di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta di rumah. Selamat berjumpa kembali pada PJJ Kimia kelas 11 SMA Negeri 1 Canidoto semester 2 atau semester genap tahun 2020-2021. Kali ini kita masih membahas tentang asam dan basa sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kalian pelajari kemarin. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari contoh-contoh beberapa asam dan basa, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang konsep atau pengertian asam dan basa secara lebih mendalam, ya. Sudah siap kalian? Oke, sekarang kita mulai pelajarannya. Perhatikan tayangan materi dalam PowerPoint berikut ini. Nah, ya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini, ya. Ini beberapa bahan atau barang yang sudah kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Nah, di sini ada cuka, ada aki, ya. Aki basah ini dalamnya ada larutannya, ada cairannya. Kemudian ini ada tawon atau lebah, ya. Tawon atau lebah itu kalau apa aja nih, menggigit atau menyengat, ya, itu akan terasa sakit sekali karena bisanya itu mengandung ini, ya, asam formiat. Kemudian ada asam karbonat atau minuman berkarbonasi, ya, air soda, jeruk. Ini gambar lambung kita. Nah, dalam lambung kita itu ada asam yang disebut dengan asam klorida dalam konsentrasi yang kecil, ya.
Kemudian di sebelah kanan itu ada beberapa barang, misalnya ini ada sampo ya, ini ada sabun cair, ini ada apa ya ini, mungkin citrun ini ya, atau asam sitrat, ini soda kue. Nah, ya dari gambar ini ada pertanyaan di sini ya. Manakah di antara zat-zat di atas yang berasa asam? Bagaimana dengan rasa bahan-bahan lainnya ya? Terus apa kesimpulan Anda berdasarkan pengamatan gambar di atas ya? Ya, nah di antara kalian mungkin sudah pernah merasakan atau mencicipi rasa barang-barang di atas, kecuali yang tidak bisa kita cicipi ya. Misalnya apa? Misalnya air aki kan tidak mungkin kita cicipi karena itu berbahaya ya. Kemudian bisa atau sangat lebah nggak mungkin kan kita mencicipi, tapi kalau pengalaman kita atau kalian pernah disengat lebah rasanya seperti itu ya, terasa guatal, terasa sakit ya. Nah itu karena mengandung asam ya, yang disebut dengan asam formiat ya. Kalau jeruk, kalau cuka, minuman soda, saya kira sudah semuanya ya. Oke, nah dari pertanyaan itu mungkin ada jawaban seperti ini ya. Ada yang berasa asam atau masam atau kecut dalam bahasa Jawanya ya. Misalnya jeruk itu kan asam, cuka asam, terus apa lagi itu ya, berasa masam. Kemudian zat yang lain, ada yang berasa pahit, kemudian licin kalau diraba ya, seperti misalnya sabun ya atau sampo. Secara tidak sengaja mungkin kalian sudah pernah merasakan atau merasa mencicipi rasa sabun secara tidak sengaja loh. Kalau sengaja itu bahaya ya. Oke, rasanya mungkin pahit ya, kemudian licin itu jelas ya, karena sabun sangat licin kalau kita pakai untuk mencuci. Nah, zat yang seperti sabun disebut dengan basa. Nah, jadi untuk mengenal lebih lanjut apa itu asam, apa itu basa, ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, kalian sudah siap? Sekarang kita mulai dengan teori atau konsep tentang asam dan basa ya. Tapi sebelumnya kita ingat kembali tentang KD ya, atau kompetensi dasar yang kita pelajari. Kompetensi dasar itu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan itu cirinya pakai angka 3 di sini ya. Kalau keterampilan cirinya pakai angka 4 di sini. Yang pengetahuan menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan ya. Ingat nih ya, ada pengionan, jadi nanti kita akan berhubungan dengan ion-ion ya. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, menganalisis trajek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan ya. Ya, oke. Sekarang untuk indikator asam basa mungkin kemarin sudah menyaksikan lewat tayangan video di YouTube ya. Ada indikator dari lakmus, ada yang diperoleh dari bahan alam ya, dari kunyit, dari ekstrak bunga dan lain-lain. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang dari segi teori ya. Namun kita ingat lagi tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi kita masih dalam masa PJJ, maka pembelajarannya itu bersifat daring ya, menggunakan media sosial, Telegram Group dan Google Classroom. Peserta didik dapat menjelaskan konsep asam basa serta kekuatannya dan menganalisis trajek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam. Nah ini nanti kita jadikan tugas di rumah ya. Oke, kita lanjut ya.
Konsep atau teori asam basa yang pertama kita pelajari adalah menurut Svante Arrhenius ya. Jadi ada beberapa ahli yang membuat suatu definisi atau pengertian atau konsep tentang asam dan basa ya. Nah, menurut Svante Arrhenius pada tahun 1887, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contoh ya, HCl. HCl itu tadi namanya asam klorida ya. Salah satu asam yang terdapat dalam tubuh kita atau lambung kita ya, dalam konsentrasi yang kecil untuk membantu pencernaan namanya asam klorida. Ini akan terurai dalam air menjadi H+ dan Cl-. Kemudian basa, NaOH, natrium hidroksida. Dalam larutannya akan terionisasi ya menjadi ion Na+ dan ion OH-. Nah, OH- merupakan ciri dari basa. H+ merupakan ciri dari asam ya. Oke ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini beberapa contoh asam basa lainnya beserta reaksi ionisasinya. Nah, ini bisa kalian buka di buku paket yang dipinjam di sekolah atau buku lainnya yang ada di internet ya. Nah, ini namanya, yang penting kalian nanti sedikit hafal lah tentang rumus-rumus ini. Nah, pokoknya ini kalau asam itu diawali dengan kata asam, kemudian nama unsur yang menyertainya. Asam fluida, asam klorida, asam bromida. Ini asam cyanida ya. Ini ion cyanid. Ini belerang sulfida ya. Asam nitrat, NO3 nitrat ya. Asam sulfat, asam fosfat, asam fosfit, asam asetat, asam oksalat, asam benzoat. Nah, nanti diingat-ingat reaksi ionisasinya. Diingat-ingat reaksi ionisasinya ya. Jangan kalau HCN itu ya H sama Cn- ya. Bukan C pisah terus N, bukan, tapi ini diingat-ingat caranya ya. Asam nitrat H+ ya, melepaskan ion H+, kemudian ion negatifnya NO3 ya. Diingat ini ya. Jangan sampai salah cara mengionnya. Nah, terus sampai bawah ya. Diingat-ingat cara pengionannya. CH3COH asam asetat atau asam cuka. H+ menjadi CH3CO- dan seterusnya ya. Oke. Kita teruskan. Ini untuk basa ya. Basa itu cirinya pakai OH. OH. Walaupun nanti tidak semua zat yang rumusnya pakai OH itu merupakan basa. Ada beberapa pengecualian. Tapi untuk mengingat secara mudahnya, basa itu di belakangnya memakai OH ya. Nah, ini tinggal menyebutkan nama unsur di depannya diikuti kata hidroksida. Natrium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, barium hidroksida, besi 3 hidroksida, besi 2 hidroksida, aluminium hidroksida, strontium hidroksida ya. Ini ya, kenapa kok ini pakai apa jenis angka 3, ini angka 2, nanti diingat kembali tentang tata nama senyawa ya. Di kelas 10 ada caranya ya. Nah, ini ionisasinya juga diingat ya. Kalau NaOH itu Na+ dan OH-. Belakangnya itu pokoknya OH-. Kemudian magnesium
hidroksida Mg2 plus OH2 min. Kenapa ini angka 2 ini cuma 1 Pak? Nah, ini ingat kembali ya. Ingat kembali tentang golongan ya dalam sistem periodik atau muatan ion ya. Muatan ion di sini kalau golongan 2 itu 2 plus ya. Ca. Masih ingat toh golongan dalam sistem periodik. Nah, golongan 2A singkatannya apa? Golongan 1 golongan singkatannya apa dan lain-lain. Saya kira masih ingat ya. OH. Nah, jumlah OH yang dilepaskan tergantung di rumus ini. Kalau ini angka 2 maka ini 2 ya. Kalau ini 1 ini juga 1 gitu. Ini 3 ini juga 3. Oke ya. Itu diingat-ingat ionisasinya. Ya. Nah, ini penting nanti untuk reaksi berikutnya. Kita lanjut. Menurut Arrhenius terdapat asam kuat, yaitu asam yang mudah terionisasi dalam larutannya, banyak menghasilkan ion H+. Asam yang derajat ionisasinya besar ya. Nah, besar itu derajat ionisasi masih ingat ya. Jadi berupa apa? Persentase atau bilangan pecahan ya. Nah, bilangan pecahan yang terbesar itu kan 1. Kalau 1 berarti terionisasi sempurna ya. Jadi masih ingat toh rumus derajat ionisasi? Derajat ionisasi alfa sama dengan mol zat yang terionisasi dibagi mol zat mula-mula. Jadi paling besar itu derajat ionisasi itu nilainya sama dengan 1 ya. Nah, yang derajat ionisasinya besar itu adalah ini HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HClO3 ya. Nah, gimana yang lainnya ini? Yang selain di atas itu merupakan asam lemah ya. Jadi di tabel tadi selain yang ini ya 1 2 3 4 5 6 ini merupakan asam lemah. Misalnya apa Pak? Nah, dilihat lagi di tabelnya. Tadi ada apa? Ada HCl, bukan, sorry. Ada CH3COOH ya. Ada H2CO3 asam karbonat ya. Ada asam formiat ya. Itu merupakan asam lemah ya. Nah, yang kuat ini yang diingat ya. Yang lainnya berarti lemah ya. Nih. Kita lihat yang tadi ya. Nah, ini lemah, 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 lemah ya. Ini kuat ya. Ini kuat ya. Oke. Nah. Oke, ya. Sekarang basa juga demikian. Ada basa kuat, ada basa lemah. Basa kuat yaitu basa yang mudah terionisasi dalam larutannya, banyak menghasilkan ion OH-. Basa yang derajat ionisasinya besar, contohnya ini ya. Ini diingat yang kuat, NaOH, KOH, CaOH2, BaOH2 ini kuat ya. Nah, selain ini bersifat lemah ya. Nih lihat, jadi yang selain keempat basa di atas merupakan basa lemah. Ini contohnya. Ini lemah. Ini lemah. Ini lemah ya. Nah, juga yang tidak tercantum di sini ya. Nah, yang kuat yang mana? Ini ya. Ini kuat ya. Gitu. Jelas ya? Ya. Sekarang kita lanjut. Konsep atau teori yang kedua menurut Bronsted-Lowry yang dikemukakan pada tahun 1923. Ya, jadi teori yang lama Bronsted-Lowry itu punya kelemahan ya. Sehingga ada orang yang berusaha membuat teori asam dan basa yang bisa mengatasi kelemahan teori yang pertama ya. Nah, kelemahannya apa itu nanti tolong dibaca di buku ya. Ya, sekarang kita pelajari
Teori asam basa bernuansa teori. Asam adalah spesi. Spesi itu berupa ion atau molekul yang berperan sebagai proton donor atau pemberi proton atau H+ ya kepada spesi lain. Basa adalah spesi ion atau molekul yang berperan sebagai proton akseptor atau penerima proton atau H+ dari spesi lain ya. Gitu ya. Jadi spesi itu apa ya? Sekelompok atom atau yang berdiri sendiri ya. Jadi berupa ion, bisa berupa molekul. Contoh ya. Ini H2O, ini molekul. CH3COO- ini ion ya. Ini molekul, ini ion ya. Nah, dalam hal ini H2O itu disebut asam karena mampu menyumbangkan atau memberi proton kepada ion ini ya. Ini namanya ion asetat ya. Nah, ion asetat kalau menerima proton dari H2O akan berubah menjadi asam asetat atau CH3COOH ya. Ini. Ya, kemudian kalau H2O ya, kalau sudah memberikan ion H+-nya, maka hanya kan tinggal satu ya. Nah, akan menjadi OH-. Ini suatu basa ya, suatu basa. Nah, di sebelah kanan juga sama. CH3COH disebut asam itu karena mampu menyumbangkan ion H+ kepada rekan di sebelahnya ya, temannya di sebelahnya. Nah, ini kalau ketambahan H+ akan berubah menjadi apa? Berubah menjadi ini ya, ion H2 atau molekul H2O. Ini salah ya, panahnya itu harusnya sampai sini ya. Sampai sini ini tadi geser apa jadinya? Geser garisnya ya. Nanti bisa kita perbaiki. Jadi ini sampai sini harusnya. Nah, itu. Contoh lain. Contoh lain misalnya ini ion amonium. Ion amonium ini H2O ya, air. Ini molekul amonia ya. Ini namanya ion hidronium ya, ion hidronium. Kemudian H2O ini amonia, ini amonium, ini hidroksida ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi H2O itu bisa menjadi basa, bisa menjadi suatu asam ya. Nah, menjadi basa kalau dia bisa menerima ya proton atau H+ dari spesi lain ya. Jadi ini kalau menerima proton dari NH4 ya. Nah, ini akan berubah menjadi ini H3O+ ya. Nah, sebaliknya yang tadi asam setelah memberikan proton akan berubah menjadi basa ya. Nih, NH3 ya. Ya. Demikian di sebelah kanan juga sama ya. Kalau H3O+ memberikan proton pada NH3 akan bereaksi ke kiri ya, ke sini. Jadi ini ya. Reaksi yang kedua ya. H2O ini bertindak sebagai asam ya, karena memberikan proton kepada NH3 ya. Nah, kalau diberi proton atau H+ hanya kan berubah jadi tambah satu kan, yang semula 3 jadi 4 ya. Sehingga menjadi NH4+ atau ion amonium ya. Nah, H2O setelah melepaskan proton berubah menjadi basa ini ya. Gitu ya. Oke, jelas ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Pada reaksi nomor 1 H2O dengan H3O+
dan NH3+ dan NH3 merupakan pasangan asam basa konjugasi ya. Pasangan asam basa konjugasi. Pada reaksi nomor 2, H2O dengan OH- dan NH3 dengan NH4 juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Ini lihat ya. Ya, NH4 sama NH3, H2O sama H3O+ ya. Ya. Jadi yang namanya konjugasi itu pasangan yang unsurnya tuh mirip. Kalau ini di sebelah kiri ada unsur N sama H, kanan juga ada N sama H ya. Demikian juga kalau O sama H, kanannya juga O sama H. Jadi yang dipasangkan tuh yang unsurnya itu mirip ya, unsurnya itu mirip atau hampir sama ya. Jenisnya maksudnya ya, gitu. Ya. Nah, ini juga untuk reaksi yang nomor 2 ya. Ini pasangan asam basa konjugasi OH berpasangan dengan H2O ya. NH3 berpasangan dengan NH4 gitu. Oke ya. Ya, NH3 adalah basa konjugasi dari ion NH4. H2O adalah asam konjugasi dari OH- yang merupakan basa konjugat ya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Konsep atau teori asam basa menurut Lewis yang dicetuskan 1932 ya. Karena itu tadi juga ada kelemahan ya, teori asam basa Bronsted-Lowry, maka Lewis mengemukakan konsep asam basa yang menurut dia lebih luas ya. Asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron. Basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Contoh reaksi antara NH3 dan BF3 membentuk molekul NH3BF3 ya. Ya, amonia itu boron fluorida ya. Kita lihat reaksinya. Ya, ini. Jadi NH3 itu kalau ditulis rumus struktur ya seperti ini ya. NH3 itu memiliki pasangan elektron bebas ya. Pasangan elektron bebas. Kalau BF3 tidak punya pasangan elektron bebas, adanya pasangan elektron ikatan ya. Ya. Nah, BF3 sama NH3 itu bisa mengalami reaksi membentuk molekul yang baru ya, yang disebut NH3BH3 ya. Jadi memberi ini ya, kalau NH3 itu memberikan pasangan elektronnya pada boron ya, yang merupakan dulu namanya atom pusat ya. Nah, maka akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi ya, NH3 BF3 ya. Ya. Masih ingat kah ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen di mana pasangan elektron diberikan oleh salah satu atom ya. Nah, kalau kovalen biasa elektronnya berasal dari dua atom yang berikatan. Kalau kovalen koordinasi pasangan elektron berasal dari salah satu atom. Nah, ini salah satu atom nih ya. Nah, itu. Ya. Nah, ini suatu reaksi yang tidak bisa dijelaskan oleh teori asam basa sebelumnya. Bronsted-Lowry tidak mampu menjelaskan reaksi ini ya. Nah, contoh lainnya yaitu yang berikutnya, CO2, karbon dioksida dan H2O tadi ya. Kalau kita membuat minuman berkarbonasi atau minuman soda itu sebenarnya yang reaksi itu antara CO2 sama H2O ya. Nah, ini air merupakan suatu basa, CO2-nya merupakan suatu asam, bereaksi membentuk H2CO3 ya. H2O-nya 3. Ini asam karbonat membentuk ikatan koordinasi ya.
Jadi pasangan elektron bebas yang ada pada H2O pada oksigen ya diberikan pada karbon sini ya. Nah, membentuk ikatan kovalent koordinasi gitu ya. Oke. Ya. Contoh yang berikutnya. Barium bukan boron hidroksida ya. Dilarutkan dalam air membentuk ini ya. Nah, membentuk ion ya. BaOH 4+ ya. Jadi H2O merupakan suatu basa ya. Di sini merupakan suatu basa yang lebih kuat dibandingkan dengan boron hidroksida ya. Jadi ini memberi pasangan elektron kepada boron ya sehingga terbentuk ikatan koordinasi seperti ini ya. Nah, koordinasi seperti ini ya, sehingga ini contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sampai pada ringkasan ya. Untuk kita ingat kembali asam menurut Arrhenius seperti ini ya. Asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+, sedangkan basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau H- ya. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies ion atau molekul yang berperan sebagai proton donor atau pemberi proton atau H+ pada spesies lain. Basa adalah spesies ion atau molekul yang berperan sebagai proton akseptor atau penerima proton atau H+ dari spesies lain. Ya, ingat ya ini. Ya, Lewis. Asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron. Basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron ya. Ya, diingat ya. Ini bedanya Lewis sama Bronsted-Lowry itu. Kalau Bronsted-Lowry itu penekanannya pada proton ya, kalau pada Lewis itu pada pasangan elektron ya. Ya. Nah, sekarang ini teori asam basa Arrhenius memiliki keterbatasan atau kelemahan. Hanya terbatas pada pelarut air. Tidak dapat menjelaskan sifat asam atau basa pada larutan yang pelarutnya bukan air ya. Nah, jadi ini keterbatasannya. Teori asam basa Bronsted-Lowry memiliki keterbatasan tidak dapat menjelaskan sifat asam atau basa pada reaksi-reaksi yang melibatkan senyawa tanpa proton. Maaf ini tanpanya double ya, nggak apa-apa. H+ ya. Teori asam basa Lewis berhasil mengatasi keterbatasan dari teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Jadi Lewis itu memiliki konsep asam basa yang lebih luas ya. Ya, bisa mengatasi pelarut bukan air, bisa mengatasi senyawa-senyawa yang tanpa proton untuk menjelaskan reaksi antara asam dan basa ya, gitu ya. Oke, diingat ya. Ya, nah sekarang untuk lebih memahami materi yang tadi sudah kita pelajari, kalian kerjakan soal-soal berikut ini ya. Nah, ini ada soal-soal ionisasi ya. Ini di tabel tadi sudah ada ya, tinggal buka kembali supaya tujuannya supaya kalian lebih terampil ya menuliskan reaksi ionisasi. Nomor 1, nomor 2 ini ya. Ini tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam basa konjugasinya dalam persamaan reaksi berikut ya. Jadi ini dibuat atau ditunjukkan mana yang asam mana yang basa ya, mana yang asam mana yang basa, terus kemudian diberi garis penghubung ya, misalnya asam HCl basa konjugasinya itu sama siapa ya, H2O sama siapa. Nah itu
diberi garis-garis seperti tadi ya. Nah, kayak tadi nih, sampai selesaikan sampai 5 buah ini, semuanya bisa dikerjakan dengan baik ya. Oke ya. Yang nomor 3, reaksi asam basa berikut tunjukkan spesies yang merupakan asam atau basa menurut Lewis. Ingat ya, Lewis, teori Lewis. Lewis itu penekanannya pada pasangan elektron ya. Nah, jadi kalau seperti ini ya, nah, mana yang merupakan asam, mana yang merupakan basa, apa ini ya. Nah, ini sama ini ya, mana yang merupakan asam, mana yang merupakan basa, dituliskan di bawah sini ya. Nah, ini kalau ini kamu berpendapat bahwa ini tuh suatu asam ya, tulis ini asam ya. Terus demikian juga yang C sama D ya, juga sama. Wah, ini kok sama Pak, ini kok sama unsurnya, sama molekulnya. Terus mana yang asam, mana yang basa. Nah, itu salah satu harus dianggap asam, salah satu harus dianggap dengan basa. Nek basa alasannya apa, asam alasannya apa, nah nanti kamu berikan alasannya ya gitu ya. Nah, dikerjakan di kertas folio bergaris ya supaya mudah, kemudian di scan atau difoto, kemudian dikirim ke classroom yang baru ya, yang memakai belakangnya tuh SCH ya, emailnya yang kamu punya itu pakai SCH itu ya, itu yang kemarin dibuat ya, yang sudah saya umumkan supaya semuanya bisa bergabung gitu ya. Oke ya. Nah, ini latihan dikerjakan dengan baik, kemudian dikirimkan seperti biasanya hasil scan-nya di Google Classroom ya. Saya kira semuanya sudah terampil untuk bisa mengirim foto lewat Classroom ya. Ya nanti ditunggu 1 minggu waktunya ya. Waktunya 1 minggu dari sekarang. Kalau hari Senin ya nanti hari Minggu itu sudah masuk semua diharapkan ya. Nah kalau kamu postingnya kok terlambat, nanti juga ada catatan di situ terlambat. Tentu saja ada pengurangan nilainya tidak bisa penuh seperti kalau yang tepat waktu ya gitu ya. Sekian dulu pelajaran dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterima dengan baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diungkapkan di grup Telegram ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Baik, tadi kalian sudah menyimak tentang video penjelasan tentang konsep atau teori asam dan basa dari para ahli. Yang pertama dari Arrhenius, yang kedua Bronsted Lore, dan yang ketiga oleh Lewis ya. Gimana, sudah paham? Ya. Nah, dari ketiga konsep tadi, untuk lebih memahami tentang teori atau konsep asam dan basa, kalian kerjakan latihannya yang ada di PowerPoint atau di video tadi dengan sebaik-baiknya. Kemudian ditulis di selembar kertas folio bergaris kalau bisa. Kemudian dipotret atau di scan, kemudian dikirim lewat Google Classroom di Classroom yang baru ya, yang pakai SCH itu ya. Ya, sekian dulu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.